Sebanyak 57 delegasi pemuda adat dari Jayapura, Pegunungan Arfak, Sorong Selatan hingga Raja Ampat mendeklarasikan penyelamatan hutan serta perlindungan masyarakat adat di tanah Papua. Terdapat 9 poin dalam deklarasi yang dibacakan di hutan Wulei, Kampung Soloi, Kampung Soloi, Distrik Salawati Barat, Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Jumat 31 Oktober 2025, di mana dalam hal ini Direktur Bentara Papua, Yunes Magdalena Bonai mengatakan deklarasi ini merupakan rangkaian Youth Forest Camp 2025 di Kampung Solo yang digelar selama 4 hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Sorong, Safwan Asari. Rekan Safwan, silakan laporan Anda. Ya, benar sekali Linda dan juga Tribunas dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa kemarin selama kurang lebih 4 hari pemuda adat dari Pegunungan Arfak, Jayapura, kemudian Sorong, Kabupaten Sorong Selatan hingga Kabupaten Raja Ampat yang berjumlah 57 orang semuanya berkumpul di Kampung Sololo, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat. Nah, dalam pertemuan tersebut ada beberapa agenda yang dirangkaikan dalam kegiatan Youth Forest Camp 2025, di mana kegiatan yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Bentara Papua itu sendiri, di mana dalam rangka mengantisipasi segala ancaman dan juga belajar tentang kehidupan orang Papua yang mana memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupannya dan menghindari ruang-ruang di mana pihak-pihak yang menjadi aktor eksploitasi sumber daya alam masuk dan kemudian merusak sumber daya alam di tanah Papua itu sendiri. Nah, dalam pantauan kami di lapangan bahwa selama kurang lebih 4 hari kawan-kawan dari pemuda adat di beberapa daerah tersebut tampaknya mengikuti beberapa tahapan pelatihan, salah satunya yaitu pemanfaatan sumber daya alam seperti misalkan di Pegunungan Arfak, kawan-kawan di Pegunungan Arfak diperintahkan untuk bagaimana saling berbagi pengetahuan, bertukar pengetahuan tentang pengelolaan ataupun pembudidayaan kopi yang mana merupakan ciri khas daripada dataran tinggi kepada kawan-kawan yang ada di Raja Ampat, Sorong Selatan, Kabupaten Kota Sorong dan juga beberapa daerah di Raja Ampat sendiri. Nah, sementara itu dan kawan-kawan dari Sorong Selatan misalkan diajak untuk bagaimana membagi informasi, membagi pengetahuan, mentransfer pengetahuan dari kawan-kawan Sorong Selatan, di mana mereka telah berhasil mendorong peraturan daerah untuk perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di sana, dan kemudian sampai hari ini mereka masih mendorong untuk pemetaan wilayah adat dan juga wilayah-wilayah yang disakralkan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, khususnya suku Kenasaimos di Sorong Selatan ini sendiri. Nah, dalam pantauan kami juga bahwa selain antar peserta membagi informasi tentang pengelolaan sumber daya alam, kawan-kawan juga menggelar deklarasi, di mana deklarasi tersebut berisikan 9 poin deklarasi Solol Raja Ampat, di mana mereka mendesak pemerintah pusat dan juga DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, di mana undang-undang tersebut dinilai berpihak pada masyarakat hukum adat di seluruh daerah, termasuk di tanah Papua itu sendiri. Kedua, mereka mendesak pemerintah untuk bagaimana mencabut sebuah izin eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua yang merusak ruang-ruang hidup dan juga merugikan masyarakat adat di tanah Papua itu sendiri. Tiga, mereka mendesak pemerintah daerah di setiap kabupaten kota di provinsi di tanah Papua, di mana untuk membuat dan mengimplementasikan peraturan daerah atau Perda
eh, pengangkat pengakuan dan penetapan dan penghormatan masyarakat hukum adat itu sendiri. Keempat, mereka mendesak pemerintah di tanah Papua, baik dari gubernur, bupati, MRP, DPR dan juga kepala-kepala distrik uh, agar bisa menjaga ruang-ruang masyarakat hukum adat agar tidak lagi diserahkan kepada pelaku-pelaku eksploitasi sumber daya alam seperti kelapa sawit dan lain sebagainya di tanah Papua itu sendiri. Mereka juga mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan wilayah adat di seluruh tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya, dan kemudian meminta pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem pengetahuan lokal dalam program pembangunan termasuk uh, konservasi begitu. Nah, selain itu ada beberapa poin yang dinilai oleh kawan-kawan agak penting, di mana mereka mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan penambangan menghentikan penambahan personil militer di tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya, di mana mereka juga menilai bahwa kehadiran personil militer ini sendiri justru mengancam ruang-ruang hidup masyarakat hukum adat ini dan mendorong semacam regulasi untuk bagaimana kehadiran militer ini bisa semakin banyak dan mereka akan didorong untuk bagaimana membuka lahan untuk PSN dan lain sebagainya, sehingga nantinya ruang-ruang yang sudah memiliki hak oleh masyarakat adat sendiri akan dirampas begitu saja untuk proyek-proyek yang dinilai nanti menggunduli ataupun dinilai nanti merugikan masyarakat hukum adat sendiri. Terus mereka mengimbau pemerintah seluruh tanah Papua dan juga masyarakat adat untuk bagaimana memaksimalkan pangan lokal sebagai identitas masyarakat adat Papua, sehingga pangan pangan-pangan yang akan didorong oleh pemerintah pusat, di mana salah satunya yaitu lumbung padi atau PSN cadangan pangan yang akan didorong oleh pemerintah pusat justru bisa diminimalisir dengan adanya strategi untuk bagaimana menghidupkan ataupun membudidayakan pangan lokal sebagai benteng terakhir ruang hidup dan juga identitas orang Papua itu sendiri. Sekian. Baik, terima kasih rekan Safwan Ashari atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Direktur Bentara Papua, Yunus Magdalena Bonai. Jadi selama kurang lebih 4 hari, peserta sudah mengikuti kegiatan Youth Forest Camp di Kampung Solong, Distrik Salawati Barat. Dan peserta yang mengikuti Camp Forest ini kurang lebih ada 57. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.